أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidupnya? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat, itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam Pak Ustaz? Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Tasbihnya beli tasbih 100 pergi umroh, pas pulang satu pun nggak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang. Tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100. Terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 caranya. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman. Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya, insya Allah sehat. Begitu dikasih, anaknya bukan sehat, malah makin sakit. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah pasang. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan pertolongannya, ditenangkannya hati kita sebagaimana ditenangkan hati ibu Nabi Musa, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Maryam, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagi seorang muslim belum bisa diakikah karena belum sanggup, apa boleh ketika sanggup kemudian dia akikah di hari tuanya? Bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer.
Bisa sudah saya tulis itu di dalam blog www.somatmoroccoblogspot.com. Kita tes ya. Ini enaknya kalau punya ustadz milenial. Tulis ya, www.somatmorocco SOMADMOROCCO, tempat saya kuliah dulu, blogspot.com, enter. Dapat blognya kan? Bilang aja dapat. Itu dia blog Abdul Somad. Udah dapat? Di situ banyak tentang masalah berbagai macam masalah ada di situ. Termasuklah masalah akikah. Sudah saya tulis puluhan tahun yang lalu blog ini. Boleh akikah setelah dewasa. Yang paling afdal 7 hari lahir. 7 hari nggak ada uang, 14 hari. 14 hari nggak ada juga, 21 hari. 21 nggak ada juga. Nggak usah tengok kalender lagi. Tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ibu, bapak yang sekarang umur 40 tahun belum akikah, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Beli kambing nanti malam buat akikah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Akikah saja, rambutnya nggak perlu digundul lagi. Akikah saja, nama nggak perlu diganti, payah ganti paspor. Bolehkah akikah setelah dewasa? Boleh. Lihat dalil-dalilnya udah saya tuliskan. Nah ini boleh akikah, silakan. Bapak ibu yang belum akikah, silakan akikah. Apa hukum akikah? Tidak wajib, sunnat muakkad. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelih kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Rambut dia di dalam tadi bercampur dengan darah najis kotor, bersihkan, gundulkan kepalanya. Kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang bagaimana? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Latif. Boleh ndak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab nanado saya ndak taluk dia boleh. Itu nak pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati aja susah. Apa boleh pindah mazhab? Waktu bersentuh kulitnya dengan perempuan dan indak mahram, painya undangan nikah, disentuhnya perempuan. Lape dari tampai itu, painya ke masjid sembahyang. Allahu Akbar. Ditanya dia orang, orang tadi kan lah bersentuh itu kan batal. Batal itu kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tidak batal, bro. Ambo kan mahasiswa perbandingan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi tak batal. Bersentuh kulit itu tak batal, maka saya sholat. Oh gitu ya, iya. Tiba hari raya kurban. Hari raya kurban menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Orang tidak berkurban, kurban sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib. Ambolah pindah ke Syafi'i. Iko namanya tatabuk rukhas, mencari-cari dan mudah-mudah. Iko namanya mazhab kutu loncat. Lumpek siko, melumpek siko. Iko namanya mazhab lumpek pagar. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas, mencari ridha Allah, bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasihatkan, nan seelok-eloknya awak paham mazhab nan paling tua Hanafi, nan nomor 2 Maliki, nan ketiga Syafi'i, nan keempat Hambali. Walaupun sebenarnya bukan sampai itu saya mazhab. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah, banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang masyhur, yang muridnya sampai ke generasi awak kini yang berkembang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ambo tidak menyalahkan orang kalau memazhab lain. Tadi ambo sholat di masjid ICBS, imam, ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad maju, batuk, maju, anak muda, masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca.
Kalau ambo jadi imam, bismillahnya kare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Syafi'i. Tadi yang bodanga bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hambali. Sama-sama ahlu sunnah. Di Maroko tidak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki. Bismillah jahar, Syafi'i. Bismillah sir, Hambali dengan Hanafi. Tidak pakai bismillah sama sekali, Maliki. Ada tidak baca Fatihah sama sekali? Jahil. Fatihah rukun salat, tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Jangan ada ikhtilaf dan seketek kau lalu rusak awak dan kadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh pakai kunut. Kecik Muhammadiyah tidak pakai kunut. Dulu. Akhirnya alhamdulillah lah damai, tidak ada kelahi. Dek sama-sama tidak sembahyang subuh. Wah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak pahami bahwa mazhab iko adalah ijtihad ulama, tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara melawan sifat yang batil dari hati kita, Pak Ustaz? Ala fil jasadi mutah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salaat al jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Mata baik, telinga baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal ini rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb. Yang segumpal itu adalah hati adalah tempat bersama Tuhan, tempat aku meminta segala doa. Saya karena tak mau aja buat album ini, kalau mau mati artis-artis itu. Jadi semuanya berawal dari hati. Oleh sebab itu bersihkan hati. Ini kalau cerita masalah penyakit hati ini banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah hasad. Hasad itu bahasa kitanya apa? Dengki. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Ustaz ini ngada-ngada aja. Kadang orang banyak tak percaya sama saya. Terus setelah saya sebutkan ayatnya, oh, wa min syarri itulah dia hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad nama penyakitnya, hasid nama orangnya. Kenapa dalam Quran tuh hasidin? Ada baris bawah gua, hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Ini lahir anak, buka Quran. Siapa namanya? Hasidin. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, macam hantu tengok. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Makanya nanti kalau hari Ahad ada kawan kalian yang nikah, cara menghilangkannya doakan dia. Datang kalau dia nikah, duduk dekat pelamin, jangan pula duduk. Lewat depan pelaminnya doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga kalian berdua diberkahi Allah. Wa baraka alaikuma, semoga kalian berdua. Jangan hasad tak mau datang. Atau kalian datang tapi hati kalian marah, sampai di depan tuh berdoa juga, cuman gigi rapat.
Ibu juga jangan hasad. Bu, ya, itu yang nikah di hotel itu siapa? Kawan anak saya. Yang kemarin satu kelas sama anak ibu? Iya. Kok anak dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Dia pakai dukun. Doakan mudah-mudahan dia dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Jodoh kalian insya Allah akan dikirimkan Allah. Kenapa belum nikah juga? On the way. Begitu caranya. Ini tak lama lagi kan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan yang belum nikah nih, mudah-mudahan nanti Ramadan dibangunkan oleh istrinya sahur. Jangan sampai kalian dibangunkan jam weker. Apalagi dibangunkan mercun. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudhu. Sebelum tidur malam berwudhu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada dua sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya sholat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi, maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, kul rabbin nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nontonnya. Gimana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia gimana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustadz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kan Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga.
Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, nggak pasti lagi. Apa tak pasti? Kau masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu. Nah, ada yang antriannya panjang, pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah. Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia. Jangan darah ular sawah. Selama darah manusia, tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apa tak Islam, maling apa koruptor. Tak perlu, selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C. Ada darah C? Tak ada. Darah, saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek. Wah, darah Ustaz Somad darah paling mahal. Darah, lu apa darah Zekman ya? Darah, kata dokter darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga, wow Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah, itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar. Adapun pengaruh-pengaruh jelek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk. Jangan nasi uduk lah Pak Ustaz, kesukaan saya mie ayam. Jangan mie ayam lah Pak Ustaz, makanan saya lontong sayur. Sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Somad senantiasa dalam ridho Allah, amin. Pertanyaan saya terkait dengan istilah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan dari arti makna latar belakang aswaja. Apa benar apabila ditelaah bahwa aswaja memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah? Bagaimana kita tahu keaslian daripada ulama-ulama yang mengatakan mereka adalah habaib? Saya hadir di Hotel Crown. Ketika itu 2 tahun yang lalu datang Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah wasaddadaqutah. Jadi di Jakarta ini ada namanya Persatuan Ahlul Bait Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ketuanya Habib Zain Ibnu Sumaid, hafizahullah. Habib Zain Ibnu Sumaid. Dulu saya dikasih kartunya saya simpan di dompet, dompetnya tinggal pula. Nah, nanti yang ngaku-ngaku habaib dicek di sana. Kata Habib Zain bin Sumaid, kami bisa ngecek dia Habib asli atau Habib palsu dari 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Dari 4 nama ini nanti dicek bisa ketahuan. Wah, ini Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi keturunan Nabi Adam. Bisa dicek. Jadi nanti kalau ada orang ngaku, itu pasti ada silsilah nasab dia. Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Sakaf, Habib Salim As-Sagaf Al-Jufri, Habib Rizik Syihab, Habib Fulan. Ini ada silsilah nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Al-Husain, Husain anak Sayyidatuna Fatimah,
Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna ahlus sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah Nabi duduk-duduk di masjid buat pengajian seperti ini? Pernah. Nabi duduk, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, halaqah namanya. Halaqah artinya lingkaran. Maka perbuatan kita ini sesuai apa tidak dengan sunnah Rasulullah? Sesuai. Maka perbuatan yang sesuai dengan sunnah dilaksanakan. Perbuatan itu dilakukan oleh orang ahlus sunnah. Ada ahlus sunnah, ada lawannya, namanya apa? Ahlul bid'ah. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sunnah apa bid'ah? Sunnah, tak boleh campur aduk. Makanya dibuat itu ada pagar. Nah, agak langgar-langgar pagar sedikit karena. Tapi nanti pas ketika sholat, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Shaf laki-laki yang paling baik di depan, shaf perempuan yang paling baik di belakang. Ini adalah sunnah-sunnah. Maka keluar dari sunnah ini disebut dengan ahlul bid'ah. Jangan mudah menunjuk orang, hei pelaku bid'ah. Karena kalau ditunjuk orang pelaku bid'ah berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti nar. Tiga sepaket, tiga paket, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Bid'ah, dhalalah, finnar. Jangan mudah menuduh orang dhalalah kalau tidak betul-betul itu memang bid'ah. Karena ketika kau tunjuk saudaramu, hei pelaku bid'ah, berarti sudah mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Kita ini insya Allah tetap sampai mati dalam ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau imam pakai kunut, sedangkan makmumnya tak ikut? Apakah sah salat berjamaahnya Pak Ustaz? Jawaban pertama Imam Ibnu Taimiyah. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut, maka makmum ikut berkunut. Kalau di kampung ambo kunut, kalau di Sumatera Barat kunut atau kunui? Kunut. Kalau imam berkunut, makmum berkunut. Kalau imam indak berkunut, makmum jangan berkunut. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut, ikut. Ibnu Taimiyah abad ke-8. Ibnu Taimiyah abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-3. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal, lebih tua dari Ibnu Taimiyah. Tahun meninggalnya 2-1. Ingat itu. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali 2-1, 2-1, 2-1. 2 abad setengah lebih kurang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Hanbali, ya, ambo ikut mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali tidak berkunut. Itu maku awak di Makkah Madinah tidak berkunut subuh. Dek apa? Dek Makkah Madinah itu tidak berkunut subuh sejak pemerintahan King Abdul Aziz, karena King Abdul Aziz mazhabnya Hanbali. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dari Makkah, Syekh Musa Parabek dari Makkah, Syekh Inyak Jaho dari Makkah. Mana orang tu berkunut Ustaz? Tapi Makkah kini tidak berkunut. Mereka dulu ke Makkah sebelum tahun 1924. Makkah itu menjadi mazhab Hambali sejak revolusi King Abdul Aziz 1924. Yang indah berkunut itu 1924. Jadi jangan mereka pulang dari umroh, kau nampaknya imam awak kau membuat-buat kunut. Ambo patang di Makkah sampai malam dah ada berkunut. Makkah tidak berkunut sejak 1924. Sebelum itu pakai mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu pakai mazhab Syafi'i, pakai kunut. Kalau tidak pakai mazhab Hambali, datang orang menjumpai Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, ya, ambo subuh tidak pakai kunut. Bagus, kata Imam Hambali. Bagaimana kalau ambo bermazhab Hambali, imam ambo mazhabnya Syafi'i? Kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkat tangan, ucapkan amin. Itu namanya itu bukan ambo, Imam Hambali, imamnya mazhab Hambali. Dan namanya subuh tidak pakai kunut, tapi namanya kalau makmumnya bermazhab Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, maka makmum angkat tangan dan ucapkan amin. Yang diaminkan itu cuma 5, sisanya itu indah awak aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin.
sisanya bukan doa tapi pujian. Pujian awak ikut membaca, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Yang hafal, nanda hafal agar-agar akan sing mulia. Paling lama jadi makmum. Makanya ambo di Madinah ceramah kalau subuh ndak mau disuruh jadi imam. Mana tahu imam di masjid itu biasanya ndak berkunut, awak berkunut menjadi ikhtilaf. Tadi selamat jadi makmum, tinggal mengikut imam. Imam berkunut, ikut awak. Kau banyak lagi ni makmum melawan imam. Allahumma hdina fi man hadait, indak mau. Ambo jadi imam di masjid, ceramah di masjid Muhammadiyah sampai tahun. Ambo di masjid dekat rumah ambo berkunut. Tapi ambo ceramah setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas. Ambo tahu nak mendirikan masjid itu dulu Pak Rektor Muhammadiyah. Maka ambo tidak mau merusak. Ambo tiba-tiba datang jadi imam memberubah, enggak. Imam tetap. Ustaz maju, enggak. Imam tetap. Imam tetap, enggak berkunut. Ambo enggak berkunut. Bagaimana cara ziarah ke makam orang soleh menurut sunnah? Nampak tamu dibuka sendal. Jadi waktu mau masuk ziarah itu nan seelok-eloknya sendal dibuka. Tapi kalau becek, banyak duri, kotor, boleh pakai sendal. 2. Mengucapkan salam ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang mana bu ya? Adonan pendek? Aduh. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu untuk bagi pemula. Bapak ibu yang punya duit, buatkan balihu segadang niko. Assalamualaikum ya alal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Indak para dua do gambar ambo di situ. Dibuat balihu gadang di tapi makam di kampung awak supaya setiap orang nan lalu nampak. Kalau musim-musim pilkada rancak jo coblos nomor lebih bermanfaat, nampak orang jadi amal jariah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. 3. Membacakan kul huwallah sabaleh kali, kul a'bil falak sekali, kul a'rabbin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dalam kitab At-Tazkirah ditulis Imam Al-Qurtubi, kul huwallah sabaleh kali, kul a'bil falak sekali, kul a'rabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Habis itu awak berdoa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan yang ambo baca kul huwallah. Indak bisa kul huwallah, indak bisa kul huwallah sebalik 3 kali. Karena satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti sekhatam Quran. Indak juga bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah indak juga bisa innalillah. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ambo Al-Fatihah kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hafarid niran. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal pakai bahasa Indonesia, lapangkan kuburnya, berikan dia, jauhkan dari azab kubur, selamatkan dia dari fitnah, selamatkan dia. Baik, ini tentang adab-adab ziarah ke kubur. Ziarah kubur iko seelok-eloknya makin sering makin bagus. Bapak-bapak yang istrinya suka shopping, asik memikirkan dunia saja, bagus bawa istri itu ziarah sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Supaya hilang cinta-cinta dunianya. Tujuan ziarah kubur itu 3. Nampak tamat tu demi'ul ain, meneteskan air mata. Dek apa air mata menetes ketika ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, dek ingat mati. Mengapa orang kalau sudah mengingat mati itu menetes air matanya? Turiqul qulub, melembutkan hati. Lembut hati, menetes air mata, ingat mati. Cobalah bapak ibu ziarah sama bapak, cobalah ibu ziarah sama bapak, sampai di kubur ibu tu menangis. Dek apa menangis kok? Warisan udah ketek banget. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut cerita mati. Ini banyak ibu-ibu kalau bapak cerita mati takut, ibu pula kalau cerita mati bapak takut.
Yang penting kita pikirkan apa nan awak bawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana tuh Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak, suara udah tak ada lagi, bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak, tak bersuara, la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, nah, ingatkan la ilaha illallah sampai akhir kalamnya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu astagfirullah, tak masalah, karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astagfirullah, ada dalam salawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakaratul maut, astagfirullah, su'ul khatimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru, KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa, karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa, karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapat lah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, dapat 2 nikah. Saya ingin tanya, bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan kewajiban agama di saat imannya down? Al-imanu yazid, naik, wayanqus, turun. Itu ada satu bab dalam Sahih Muslim, nama babnya al-imanu yazid wayanqus, iman naik turun, macam teh sariwangi juga dia. Kapan dia naik? Yazidu bit ta'at, di dalam masjid bersama orang baik, mendengarkan pengajian, naik. Di karaoke mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan, turun. Oleh sebab itu berusahalah tinggal di komunitas. Di lingkungan rumah gabungkan dengan komunitas wirid yasin. Di kantor gabungkan diri dengan komunitas pengajian. Di grup WA ikut grup WA yang mengingatkan, grup WA yang mengirimkan yang tak baik, keluar saja dari situ. Nah, jadi untuk menjaga istiqomah ini kita mesti jaga. Dari mulai bangun pagi dengarkan radio pengajian, tonton TV pengajian, sampai di kantor komunitas kawan-kawan yang pengajian.
Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut. Mohon doa untuk anak kami M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran, jadi para mujahid yang menolong agama Allah ini dengan harta dan nyawa mereka insyaallah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah, kalau dalam tafsir itu ada 4. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat, karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari ahlus sunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa benar tasawuf itu bid'ah? Mohon penjelasannya. Tasawuf itu isinya 3. Yang pertama takhalli, mengosongkan hati dari nan kotor-kotor, menghilangkan hati dari sombong, menghilangkan hati dari riya, menghilangkan hati dari takbur, menghilangkan, namanya takhalli, mengosongkan hati. Setelah hati kosong dari nan jaik, nan buruk, nan da elok, barulah tahalli, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Setelah hati berisi, barulah nan ketiga tajalli. Tajalli artinya Allah memberikan cahaya makrifah ke dalam hati seorang hamba. Dari mana datang tahalli, tahalli, tajalli ka? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan, jalan fujur, jalan ndak elok, jalan takwa, jalan nan elok. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Faqad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang mengotori hatinya. Jadi tasawuf itu berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf sunni, tasawuf yang ahlus sunnah, tasawuf dari kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505. Kalau ingin baca kitab tasawuf, baca kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, baca kitab tasawuf Al-Lumah Imam At-Tusi, baca kitab tasawuf Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, baca kitab tasawuf Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu kitab tasawuf sunni. Jangan baca tasawuf nan indah mengamalkan syariat. Orang sembayang di masjid Taram, inyo di rumah. Kau enggak sembayang di masjid Taram. Itu orang-orang syariat saya itu. Awaklah putui gaji lah. Sampai hakikat. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat sia-sia. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka orang yang mengaku sudah ikut tasawuf tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka batil, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia punya karamah? Buya kami, ustaz kami hebat Pak Ustaz. Apa kata Imam At-Tusi? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Nampak ada orang di kampung awak, di nagari awak, berjalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu. Karena setan, iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah, kalau memang ini guru mursyid, kalau memang ini tuan guru,
pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pengamal tarekat Naqsabandiyah, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di antara Perti ini ada unsur namanya tarekat. Tarekat dalam Perti adalah tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke pesantren Candong, tanya keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, apa pernah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan syariat? Tidak. Itu ada lagi Tuan Guru Zakaria Labaisati, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Zakaria Labaisati tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh Burhanuddin Ulakan yang lebih tua daripada itu, Syekh Burhanuddin Ulakan, mursyid tarekat Sattariyah, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari. Syekh Burhanuddin Ulakan mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub As-Singkili mengambil dari gurunya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari dari India. Syekh Abdullah Sattari sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke Jibril, Jibril ke Allah, tetap tidak meninggalkan syariat. Maka siapa yang meninggalkan syariat mengaku sampai kepada hakikat, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui. Maka ambo pribadi ikut mengamalkan tasawuf, tapi tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf nazari, bukan tasawuf yang meninggalkan syariat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cara yang baik menghindari dari teman yang ingin menghancurkan kita, atau dia tak ingin saya menjadi orang yang baik. Tinggalkan dia. Hijrah. Kau cari kawan remaja masjid Nurul Huda yang baik-baik, yang soleh-soleh. Karena kalau kau tetap sama dia, walaupun kau tak pakai sabu-sabu, paling tidak kau ikut duduk sama dia. Kalau datang razia BNN tertangkap juga. Kalaupun kau tak ikut pacaran, paling tidak kau ikut bersubhat, berkolusi dengan dia. Oleh sebab itu maka lawan, hijrah, pindah. Kalau saya tak berkawan dengan orang yang jahat, siapa yang nanti menasihati mereka? Saya khawatirnya kalian mancing ikan, mestinya kalian balik bawa ikan. Tapi kalau kalian tak kuat, kalian dilarikan ikan. Yang dipancing ikan paus, yang mancing beratnya 20 kilo, habis kalian dimakan ikan. Paham yang saya cakapkan ini? Buatlah komunitas pemuda hijrah. Jangan takut. Ini banyak yang takut nih. Nanti kalau udah hijrah nggak bisa pakai motor lagi. Nanti kalau kami sudah hijrah tak bisa main futsal lagi. Tetap main futsal tapi pakai celana panjang. Ya, tetap main futsal tapi jam 6 stop. Ini main futsal sampai jam 9 malam. Maghrib hilang, isya hilang, balik tertidur. Capek mati. Siapa melarang kalian olahraga setelah hijrah? Setelah hijrah tetap boleh camping, outbound, silakan. Setelah hijrah tetap boleh main geng motor, apa salahnya? Pakai King Cobra, pakai Harley Davidson, pakai tetap. Cuman bedanya dulu waktu naik itu petantang petenteng, sekarang berzikir. Pas pelan-pelan tuh subhanallah walhamdulillah. Apa yang tak terpukau. Saya kalau udah diajak anak-anak muda naik motor, bangkit semangat saya. Rasa umur 25 rasanya. Udah balik ke rumah baru 42. Jadi kalian harus buat komunitas. Tapi jangan campur aduk laki-laki perempuan. Remaja masjid bercampur aduk laki-laki perempuan. No, nengi aja. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Gak apa-apa, kan cuma musyawarah aja. Hati tak bisa berdusta, mata kau mulai memandang. Yang perempuan buat komunitas perempuan, yang laki-laki buat komunitas laki-laki. Setelah selesai kuliah, kerja, entrepreneur, cukup punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi, baru kalian menikah. Tausiahnya Ustadz Abdul Somad, nasihat pernikahan. Buat di sini nikah masal, buat tenda sekali akad 50 orang, buat nikah masal. Tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau diikut juga. Gimana kira-kira program nikah masal nih? Setuju tak anak muda?
roti. Kita tetapkan tanggalnya. Siap? Tanggalnya siap, perempuannya tak ada. Siapa yang menolak pinangan anak-anak muda yang soleh-soleh ini? Saya kasih tahu sama ibu-ibu yang punya anak gadis di belakang, kalau sampai kalian tolak anak remaja Masjid Nurul Huda ini, menyesal kalian dunia akhirat. Kalian kalau ada yang udah ditolak 2-3 kali, kasih tahu, saya pinangkan malamnya juga. Kalau tak mau saya minangkan, Ustadz Iqbal minangkan, ketua panitia minangkan. Tapi kalau bisa jangan saya, karena kalau saya yang minangkan nanti takutnya saya yang diterimanya. Assalamualaikum Bu Aja. Maksud kedatangan saya malam ini mau meminangkan salah satu dari anak muda remaja Masjid Nurul Huda di Simpang 3 Perbongan, kalau bisa terima. Sebentar ya Ustadz, kami tanya anak kami di kamar dulu. Tanya, nah itu ada orang Minang, kau mau yang mana? Mau yang Ustadz itu aja lah mana? Apa yang saya nolaknya kan?